teman-teman, nama saya Ekal. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Dahulu di pedalaman hutan Papua, di dekat Sungai Tami, hiduplah seorang pemburu bernama Toja Tua. Toja Tua mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Ketika sedang berburu di hutan, Toja Tua mendengar suara istrinya memanggil. Aduh, perutku sakit, bang, cepat pulang bang, perutku sakit. Itu seperti suara istriku memanggil. Aku harus cepat pulang. Ada apa, Dek? Perutmu sakit? Iya, Bang. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan. Cepat panggil Nek Tua ke sini. Toja Tua pun pergi meminta pertolongan Nek Tua untuk membantu persalinan istrinya. Nek Tua, tolong aku, Nek Tua. Ada apa, Toja Tua? Istriku mau melahirkan, Nek. Dia kelihatan kesakitan sekali. Ayo ke rumahku. Nek Tua pun ikut pergi bersama Toja Tua ke rumahnya. Dari kejauhan terdengar suara istri Toja Tua. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, tolong. Setelah tiba di rumah Toja Tua, Nek Tua memeriksa keadaan istrinya. Sepertinya bayinya terlalu besar, Toja Tua. Jadi bagaimana, Nek? Akan kubuatkan jamu untuk menambah kekuatan istrimu. Setelah jamunya selesai dibuat, Nek Tua meminumkannya kepada istri Toja Tua. Selain itu, Nek Tua juga membuatkan tanaman obat untuk dioleskan di perut istri Toja Tua agar mengurangi sakitnya. Nah, apakah masih sakit? Iya, Nek. Masih sakit sekali. Toja Tua, ayo kita keluar rumah. Ada yang ingin kubicarakan kepadamu. Apa, Nek? Toja Tua, aku tidak bisa menolong istrimu, kecuali istrimu harus dioperasi. Istrimu membutuhkan batu tajam di Sungai Tami. Apakah kau mau ke sana? Tentu, Nek. Aku akan ke Sungai Tami mencari batu tajam tersebut. Ingatlah Toja Tua, kau harus hati-hati di Sungai Tami, karena di sana ada buaya yang menunggunya. Iya, Nek. Toja Tua pun mencari batu tajam di Sungai Tami. Pinggiran Sungai Tami, Toja Tua bertemu dengan buaya besar. Siapa kau, buaya besar? Namaku Watue, penunggu Sungai Tami. Hai anak muda, mengapa kau ke Sungai Tami? Apa yang kau cari? Aku mencari batu tajam untuk mengoperasi istriku. Pulang saja kamu. Aku akan ke rumahmu malam ini membantu persalinan istrimu. Apakah kamu benar-benar bisa menolong istriku? Cepatlah pulang. Malam ini aku akan datang membantu kelahiran anakmu. Toja Tua pun pulang ke rumahnya. Toja Tua, istri dan Nek Tua menunggu kedatangan Watue pada malam itu. Sesuai janjinya, malam itu Watue datang ke rumah Toja Tua.
kau sudah datang, Watue. Watue kemudian membantu persalinan istri Toja tua. Akhirnya lahirlah bayi laki-laki dari Toja tua. Toja tua, bayimu benar-benar sehat dan gemuk sekali. Terima kasih Nek Tua, terima kasih Watue. Anak ini akan kuberi nama Naroa. Anak laki-laki ini kelak akan menjadi pemburu yang handal. Tapi ingat, kau dan keturunanmu tidak boleh membunuh dan memakan daging buaya. Bila kau langgar, maka keturunanmu akan binasa. Iya Watue, aku akan selalu ingat pesanmu. Dan aku berjanji, aku dan anak keturunanku tidak akan membunuh dan memakan daging buaya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri. Sang suami seorang petani yang baik hati, tidak sombong dan sangat mencintai istrinya. Sedangkan istrinya seorang yang suka bersolek dan tidak mau mengurus rumah dan suaminya. Walaupun begitu, suaminya tetap mencintainya. Setiap hari suaminya bekerja keras di kebun dan sawah mereka agar mendapatkan hasil lebih banyak untuk memenuhi semua permintaan istrinya. Bang, hari ini kamu harus dapat uang lebih banyak. Aku mau beli bedak dan lipstick. Iya Dek, akan abang usahakan. Setelah suaminya datang di malam hari, sang istri bertanya, Bang, mana uangnya? Ini Dek, hari ini aku cuma dapat uang segini. Apa? Mana cukup? Uang segini untuk beli bedak dan lipstikku. Dasar laki-laki pemalas dan tidak berguna. Maafkan aku Dek, aku akan berusaha lebih giat lagi agar hasil kebun dan sawah kita tambah banyak. Karena sang istri terlalu sering berdandan dan tidak mementingkan kesehatan, akhirnya sang istri jatuh sakit dan meninggal. Oh tidak, jangan tinggalkan aku Dek. Bangunlah, bangunlah. Sang suami terlalu sedih dan tidak menerima kematian istrinya. Dia menjual semua harta yang dimilikinya dan pergi dengan sampan membawa mayat istrinya untuk mencari sang dewa yang konon memiliki ilmu untuk membangkitkan orang yang telah meninggal. Setelah beberapa hari mendayung, akhirnya sang petani sampai di suatu daerah yang ditutupi kabut, dan di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki. Apakah kau seorang dewa? Aku ingin minta bantuan. Apa yang kau inginkan dariku? Hamba hanya ingin menghidupkan lagi istri hamba. Apa kau benar-benar yakin? Bukankah semasa hidupnya istrimu selalu memperlakukanmu tidak baik? Hamba yakin dia akan berubah jadi lebih baik. Baiklah, kalau kamu benar-benar yakin. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan hanya teteskan darahmu sebanyak 3 tetes ke tubuh istrimu. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu, ambil kembali darahmu. Terima kasih, Dewa. Setelah itu, sang suami kembali ke sampan, meneteskan 3 tetes darahnya ke istrinya, dan keajaiban terjadi. Istrinya hidup kembali.
Di mana kita, Bang? Kenapa aku ada di sini? Sang suami kemudian menceritakan semuanya kepada istrinya, dan dia juga bercerita bahwa dia telah menjual seluruh harta mereka. Bukannya berterima kasih, istrinya malah marah karena suaminya telah menjual semua harta mereka. Bagaimana kalau begini, Bang? Aku tidak akan bisa beli lipstik dan bedak lagi kalau kau tidak punya sawah dan kebun. Tenang, Dek. Aku akan berusaha cari uang yang banyak untuk makan kita dan membelikanmu bedak dan lipstik. Suatu hari, mereka tiba di pelabuhan. Sang suami turun dari sampan untuk bekerja mencari uang di pelabuhan, dan uangnya akan dibelikan makanan dan bedak untuk istrinya. Sewaktu menunggu suaminya di sampan, sang istri melihat ke samping sampan ada kapal besar milik saudagar. Saudagar melihat sang istri petani. Karena tertarik dengan kecantikan sang istri, saudagar pun mengajak sang istri untuk ikut serta bersamanya. "Hai cantik, maukah kau ikut denganku?" Melihat kapal yang besar dan kekayaan saudagar, tanpa pikir panjang sang istri berkata, "Tentu saja aku mau ikut denganmu." Petani kembali ke sampan dan tidak menemukan istrinya. Dia sangat sedih. Oh, Dek. Kemana kau pergi, Dek? Dek, kemana kau pergi? Sang suami bertanya kepada orang-orang apa mereka melihat istrinya, dan orang-orang pun menjawab, mereka melihat ada perempuan pergi naik kapal saudagar, dan sang petani pun yakin bahwa itu adalah istrinya. Sang petani terus mencari istrinya. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya dia berhasil menemukan istrinya di rumah sang saudagar. Sang petani melihat istrinya duduk di depan rumah, kemudian menghampirinya. Dek, kenapa kau pergi meninggalkanku? Apa kau mengenalnya, sayang? Aku tidak mengenalnya, sayang. Hei, siapa kau? Jangan ganggu aku. Pergi sana, dasar pengemis. Sang petani sakit hati mendengar ucapan istrinya dan akhirnya berkata, Dasar tidak tahu terima kasih, kau hidup lagi karena 3 tetes darahku. Kembalikan darahku. "Pelayan, tolong ambilkan jarum." "Ini nyonya jarumnya." "Kamu mau minta 3 tetes darahmu? Ini aku kembalikan." Tanpa pikir panjang, sang istri langsung menusuk jarinya. Ketika tetesan darah yang ketiga, tiba-tiba tubuh sang istri langsung berubah pucat dan kembali menjadi mayat. "Sayang, bangun sayang, bangun." Akhirnya, roh istrinya yang penasaran berubah menjadi nyamuk yang selalu ingin menghisap darah manusia, dengan harapan dia akan berubah kembali menjadi manusia suatu hari nanti. Nah, itu ceritanya. Untuk kebenarannya sih, Mama tidak tahu. Yang jelas, itu adalah cerita asal muasal nyamuk. Iya, Ma.